Halo, assalamualaikum seluruh Mbak Yu di mana berada. Kita jumpa di channel Mbak Yu. Sebelum semua di berjalan, tetap jaga kesehatan semuanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya agar saya terus memberikan informasi ataupun terawang-terawangan saya, juga bisa menjawab Q&A yang akan saya bacakan di YouTube channel saya ini. Sebelumnya ada berapa yang saya pilih secara acak 10 orang, tapi mungkin akan saya lebarkan selanjutnya. Tapi saya akan jawab 10 poin dulu yang urgent dan memang ini sudah lama numpuk di bawah dari DM saya. Ini ada dari Miftano Janah T. Dia punya mata batin yang pertanyaannya seperti ini. Mata batin yang dipunyai dan ada di dalam saya itu apakah benar, karena saya sering melihat makhluk halus dan kuntilanak di depan saya, sedangkan teman-teman saya tidak bisa melihat itu. Dari apa yang saya lihat dari wajah ibu tadi, memang punya kelebihan tapi tidak bisa berjangka panjang, jadi bisa timbul tenggelam karena memang faktor aura dari ibu sendiri. Dan dari ibu sendiri memang punya kelebihan dari nenek moyang ibu yang kesekian, mungkin saya bilang itu sudah keempat, ibu keturunan keempat. Dan kelebihan ibu itu bisa maksimalkan ataupun tidak, tergantung ke ibu. Bisa dibuang ataupun bisa disingkirkan ataupun diredam juga bisa ibu. Tapi kelebihan ibu tidak hanya cuma bisa melihat makhluk-makhluk gaib, tapi bisa juga untuk mengobati. Tapi untuk saat ini ibu memang belum bisa sampai ke taraf yang itu. Hanya ibu bisa merasakan sensitif ibu lebih, dan ibu bisa merasakan makhluk halus, juga bisa berdiskusi dengan makhluk halus. Tapi tetap dipilah-pilah, jangan sampai keliru dan sampai diarahkan ke arah yang tidak baik, dan ibu harus bisa mengarahkan hal yang tidak baik tadi, dan kita tetap kasta kita di atas, jangan sampai kita ke bawah ke arah yang tidak baik. Jadi demikian jawaban saya. Banyak-banyak puasa mutih, banyak-banyak prihatin. Semoga apa yang jadi kelebihan itu jadi kebaikan. Terima kasih. Sekarang saya jawab dari Wahyu Ningsih SRY. Dia bertanya apakah saya bisa jadi PNS. Saya jawab di sini bahwa untuk jadi PNS, kondisi dan terawangan saya, nasib ibu tidak bisa jadi PNS, tapi akan ada gantinya pekerjaan lain yang memang gajinya nggak terlalu besar, tapi akan mayang-mayang itu akan terus panjang. Dan ada kepercayaan sendiri dari orang atas yang melihat kejujuran Anda dan melihat keterampilan Anda juga. Anda terlalu kaku, Anda terlalu pakem, tapi Anda sangat baik dan jujur dan bertanggung jawab. Itu poin hidup Anda. Semoga kedepannya ada keberuntungan lagi, dan entah PNS atau kerja apapun, yang penting mendatangkan hasil dan Anda diterima dengan baik dan bisa membantu keluarga, karena Anda masuk tulang punggung. Dan kondisi apapun itu Anda termasuk harus berbuat baik, dan jangan panas hati. Tetap melakukan aktivitas apapun yang berbuat baik, dan jangan melakukan yang tidak baik, karena Anda akan ke bawah yang tidak baik, karena Anda termasuk orang yang panas hati. Demikian apa yang saya terawang dari Anda, semoga bermanfaat dan ambil benang merahnya untuk dari kebaikan. Sekarang saya akan jawab lagi dengan ketiga, Anggi _ Amorese. Dia termasuk ceritanya agak unik. Beliau adalah istri kedua dari suami. Saya bilang tidak bisa menyebutkan di sini. Inisial E, suaminya itu punya sikap yang kurang tegas. Saya lihat bagaimana istri pertama bertindak memang karena kurang tidak tegasan suami, dan akhirnya istri pertama sama istri kedua tidak akur, dan ketidakadilan suami yang bikin suami pertama merasa dizolimi. Dan istri pertama memang suka main magic, hingga istri kedua merasa disakitin terus-terusan dan mengirimkan hal yang tidak baik dalam tubuhnya. Di sini memang saya lihat ibu akan terus mengalami hal tersebut karena istri pertama tidak nyaman dengan kehadiran dari istri pertama. Ada faktor kecemburuan, faktor ketidaknyamanan, faktor iri hati, dan faktor selama wanita mungkin tidak nyaman ada suami dibagi. Semua kembali ke suami ibu. Bagaimana dia bisa bersikap adil, bagaimana dia bisa baik, bagaimana dia bisa bersikap yang sebijak mungkin, karena menyatukan dua hati dalam satu rumah tidak akan memakan waktu singkat, tapi akan memakan waktu panjang, dan perlu ekstra kesabaran juga hal yang adil. Dalam manusia itu untuk adil sangat susah. Semua kembali ke tangan Anda, mau dilanjutkan atau tidak. Kalau dilanjutkan, Anda akan terus menimpa permasalahan yang berbau magic ataupun supernatural. Tapi kalau Anda berhenti, Anda bisa mencari lembaran baru dan mendapatkan jodoh yang lebih baik lagi. Insya Allah semua jadi kelancaran. Terima kasih. Akan saya jawab lagi Arabika Budiono. Ini dia tanya untuk beberapa bulan ini pesawat nyaman apa enggak. Saya bilang aman, tapi kondisinya hujan, akan ada petir besar, jadi hati-hati aja naik pesawatnya. Jadi, dan pati Anda bukan di pesawat, tapi pati Anda karena memang sakit. Saya jawab lagi
Ada pertanyaan lagi, Triana, sifat soal jodoh yang jauh karena sifatnya yang kurang menyamankan orang. Triana termasuk wanita yang keras kepala, kalau udah punya keinginan harus, dan kalau udah punya argumen juga harus. Tapi dalam saat ini Triana memang termasuk orang yang milih-milih. Dia punya, mungkin manusia punya kepentingan ataupun punya keinginan yang lebih tinggi, itu kastanya lumrah. Tapi kasusnya Triana ini, dia terlalu memilih yang tinggi, dia tidak bisa memposisikan dia di mana posisinya hingga menggayuh yang tinggi. Karena judul nasib manusia itu sudah ada yang ngatur, tinggal Anda berusaha bagaimana memaksimalkan kehidupan Anda tanpa harus menyakiti orang lain. Dan Anda termasuk wanita yang tangguh, wanita yang bisa kerja keras, tapi Anda juga termasuk orang yang emosian dan berani sama suami ataupun pasangan Anda. Tetap banyak prihatin, tetap banyak melakukan satu kebaikan. Anda termasuk yang agak berani sama orang tua, jadi banyak-banyak istighfar ataupun minta maaf sama orang tua, biar jalan rezeki jodoh semuanya dibantu dengan doa orang tua. Terima kasih, saran saya seperti itu. Sekarang ada lagi dari Ayuni Irmalinda, lahirnya Selasa 5/06/93. Dia disantet orang, terus kapan menikahnya dan apakah santet itu bisa dilebur ataupun dihilangkan. Ini saya lihat tadi Ayuni, bahwa yang menimpa daripada Anda juga memang santet, memang sumpah juga, hal yang berbau negatif. Coba diperbanyak puasa mutih, diperbanyak berobat, diperbanyak ikhtiar, banyak-banyak doa dan banyak istighfar. Kan juga Anda juga ada salahnya dengan bahasa Anda karena menyakiti orang lain. Di saat sekarang bermasalah, Anda juga merasa terpojok dengan keadaan tersebut. Apakah disantet? Iya, memang pernah disantet, tapi tidak separah yang diomongkan. Yang mempersulit itu karena Anda disantet, tapi dengan kondisi tidak sehat dan berlebihan kondisinya, jadi Anda jatuh dan akan menimpa lebih dari skalanya. Katakan 1 minggu bisa sampai 1 bulan, 2 bulan, seperti itu. Kapan menikahnya? Untuk 1 tahun, 2 tahun ini belum ada, tapi insya Allah tahun depan akhir pun Anda baru bisa menikah, menemukan duda. Dan sakitnya seperti apa? Itu bisa dilebur, bisa dihilangkan, tapi tidak bisa sama seperti surapan. Semua perlu proses dan semua perlu hal yang perlu ikhtiar jangka panjang. Terus Diana Mayu 22, kapan bisa hamil? Saya bilang hamilnya masih nanti, tapi bisa punya anak tapi nanti, karena saat ini belum bisa punya anak. Dan diusahakan, manusia wajib usaha dan banyak doa, semoga Tuhan memberi jalan keluarnya. Coba minum kunyit sama madu seminggu 2 kali diminumkan, semoga jadi kelancaran dan agar kualitas Anda di rahim juga akan lebih bagus dan cepat mempunyai keturunan. Tetap jangan lupa dan jangan kendor usahanya, ya. Ya, kalau saya jawab lagi, Ciprut Alifah nanya soal hama tikus yang di kebunnya, di sawah itu, sampai tiap malam juga ronda. Kalau wabah tikus itu memang nggak bisa diprediksi kapanpun, karena tikus itu kan kalau keluar kalau kondisi tanah itu akan panas. Tapi di sini saya lihat wabah tikus itu sangat merajalela banget dan merusak tanaman. Banyak-banyak aja berdoa, banyak-banyak usaha, semoga tikus-tikus liar tadi jangan merusak padi-padian, semoga Anda semua bisa panen dengan seksama. Tapi diberi pagar betis apa diberi pagar akan lebih bagus. Cari kelapa cengkir yang udah kering, ditanam di pojok-pojokan, baca Al-Fatihah sampai 7 kali. Air kelapa kencur tadi diisi pakai garam sama air kelapa dan diamkan selama 7 hari. Semoga apapun hama tadi bisa hilang dan bisa dinetralisir dengan garam sama air kelapa. Terima kasih. Terus saya jawab lagi dengan rumah balita. Dia punya suami, tapi suaminya itu sangat egois dan keras kepala, dan mereka suka ribut tiap harinya. Jadi menurut saya, ibu, kondisi tersebut memang katakan kalau punya suami itu seperti kita main gambler, bisa dapatkan yang terbaik itu kalau kita untung-untungan. Kalau mendapatkan suami seperti itu, dengan ibu kuat apa enggak menghadapi suami seperti itu? Ibu kuat gak jangge kalau enggak dipikirkan lagi untuk bisa menanggulangi permasalahan tersebut, karena inginnya manusia itu nikah kan cuma sekali. Kalau gonta-ganti juga belum tentu ibu mendapatkan laki-laki yang lebih baik lagi. Tapi sebagai manusia, ibu wajib usaha dan wajib memberi masukan, juga mungkin ada campur tangan pihak ketiga biar bisa mendamaikan suami istri, ataupun ibu banyak doa dan banyak prihatin, puasa di hari lahirnya suami, puasa lahirnya ibu, semoga
bapak atau suami bisa lebih baik lagi dan melepaskan sifat egonya dan kenakalannya. Terima kasih, sehat selalu Ibu. Sekarang lagi ini tak bacakan 11 jadinya nih. ETTY. Suaminya itu suka main pelet dan suka main pelet pelintir merica. Jadi saya bilang di sini, kalau namanya orang suka pelet berarti kebiasaan dia, hobi dia untuk memelet wanita. Sedangkan Anda udah punya suami sudah punya Anda masih suka main cewek. Berarti memang tak lihat dari kita ngomong secara logika, laki-laki seperti itu memang ada sifat karakternya. Tapi kok saya ngomong soal pakai sedunia supernatural, laki-laki itu memang punya pegangan karena dia kepengen masa tertantang, dia pernah dihina, dia pernah tersakiti, dan dia kepengen menunjukkan bahwa apa yang dia punya bisa menundukkan wanita siapapun itu. Jadi pelet melintir itu kan sangat bahaya dengan berbau sifat nafsu, keinginan, hawanya untuk bercinta. Jadi dia hanya ingin perasaan dan menduri wanita dengan berbagai dalih, dan akhirnya jadi permasalahan Anda semuanya. Dan sebagai istri wajib usaha, dan guru yang memberi pembelajaran soal pelet melintir tadi diberi teguran agar tidak mengganggu suaminya, karena kembali tapi suaminya niatnya mau berumah tangga apa enggak. Kalau niat berumah tangga, dia akan melepaskan semua pelet-peletan tadi yang bermain dengan wanita-wanita lain. Tapi kok masih seperti itu saja, seperti tidak ada perubahan sama sekali, Ibu tidaknya berkemas dan bertindak bagaimana Ibu menyelesaikan masalah itu semuanya. Demikian saya ulas beberapa DM. Kalau kurang jelas nanti bisa diputar ulang, dan semoga apa yang saya bicarakan sini bisa bermanfaat. Akan saya jawab lagi Q&A, dan akan saya beri gift bagi Anda yang memberi tanggapan yang luar biasa bagus dan memberi masukan yang bisa memberi hal yang bagus dan positif bagi saya dan tim. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Tetap jaga kesehatan, jaga aturan pemerintah. Tetap apapun yang Anda di rumah, untuk stay di rumah untuk mencari rezeki, semoga ada jalan keluarnya. Dan yang di luar sana yang belum dapat rezeki atau sedang mencari rezeki, semoga diberi jalan secepatnya untuk mendapatkan rezeki yang berkah, dan hati-hati, semoga selamat sampai tujuan karena Anda menanti semuanya. Demikian apa yang saya ulas. Saya minta maaf bila ada kekurangan dengan bahasa-bahasa saya. Semoga apa yang saya utarakan digarisbawahi dari kebaikan. Sehat semuanya, salam rayu dan wassalamualaikum. Monggo, terima kasih.